Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, saya mengganggu aktivitasnya. Perkenalkan, nama saya Iwan, beralamat Lampung Utara. Mohon izin Bang agar saya bisa bergabung jadi jemaah Bang Andi yang Abang bimbing dengan pelajaran sadar jiwa. Ini saya mau cerita Bang, selama lebih kurang seminggu ini saya dengerin audio Abang Andi, rasanya aktif dan terbuka hati pikiran saya. Walaupun saya lagi ada masalah, rasanya tidak ada masalah. Yang saya rasain lapang, luas, nyaman, dan kadang-kadang sejuk di dalam tubuh. Yang mau tanya saya Bang, jadi rasanya sekarang sholat tidak sholat, zikir tidak zikir, tapi terasa ibadah. Terus yang ada hanyalah Allah di dalam diri saya. Apakah ini perasaan, ego, atau yang disebut sadar jiwa? Mohon tuntunannya Bang, pencerahannya Bang, bimbingannya, agar saya tidak salah, agar saya bisa selalu menjaga adab di jalan Allah untuk berbakti dan mengabdi sebenar-benarnya di jalan Allah. Dan saya tidak salah pemahaman di diri saya. Mohon maaf Bang apabila ada kata yang salah. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal juga Pak Iwan dari Lampung. Jadi mengenai perasaan Pak Iwan, mengenai Bang, saya sholat tapi saya merasa bukan saya yang sholat, saya zikir merasa bukan saya yang zikir. Apakah boleh? Apakah itu salah atau benar? Ya, menurut saya nggak ada yang salah. Itu sejatinya kezeroan, ya, sehingga tidak ada pengakuan. Kalau orang masih merasa sholat, itu biasanya sombong, merasanya sok suci, merasanya paling dekat sama Allah, merasanya paling sudah dapat jaminan surga. Lihat orang gak sholat benci, ya. Sekarang tanya pada diri kita rajin sholat nih, 5 waktu tidak pernah putus. Lihat orang gak sholat benci gak? Kalau di hati kita benci, berarti orang tersebut masih merasa sholat, masih merasa beribadah. Jadi kalau kita merasa, aku merasa bukan aku yang sholat Bang, ya, itu sebenarnya kalimatnya memang agak ekstrim. Bagi yang tidak paham pasti akan salah paham, salah sangka, padahal ini bentuk kezeroan. Karena dia sudah kenal kepada hakikat Allah, di situ dia menjadi merasa bukan dirinya yang sholat. Ya, sekarang kita logika sajalah. Andai kata tidak diberikan kekuatan berdiri, nggak mampu berdiri ini, bisa nggak kita sholat itu kira-kira? Ya, nggak mampu kita. Jadi kalau kita sholat bisa ruku dengan sempurna, bisa sujud dengan sempurna, bisa berdiri dengan sempurna, sejatinya di situ ada peran Allah. Jadi kalau ada orang yang bilang bukan aku yang sholat, aku nggak merasa sholat, itu orang yang zero. Dia tidak lagi merasa dirinya berkuasa, tapi segala sesuatu diberi kuasa oleh Allah. Andai kata kita dikasih geger otak, amnesia, bisa nggak sholat kita? Lupa ingatan kita, bisa nggak kita sholat? Nggak bisa. Kenapa kita ingat sholat? Oh, ini udah waktunya zuhur. Oh, ini sudah waktunya maghrib. Oh, ini sudah waktunya isya. Karena otak kita masih waras. Siapa yang memberikan kewarasan itu? Ya Allah. Jadi kenapa kita mengaku-ngaku? Ya. Jadi kalau kita belajar hakikat ma'rifat, ya kita akan melepaskan keakuan diri. Itu bagus, itu sadar diri, sadar jiwa, ya. Kita kenal diri kita kenal Allah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah.
Kenali diri kita, mampu kita di mana? Yang dimampukan Allah di mana? Ya. Jadi kenapa kita selama ini sering sombong, sering mengecilkan orang, sering merendahkan orang, sering menghakimi lah. Ya. Karena kita masih merasa diri kita, tapi kita nggak bisa merasakan bahwa di situ ada kuasa Allah. Nah, tetapi wilayah ini juga hati-hati Pak Iwan, hati-hatinya begini. Jika kita sudah merasakan tahap itu, jangan ceritakan pada siapapun. Bagi orang yang nggak ngerti akan salah paham. Ya, bukan aku yang sholat, tapi sholatku disolatkan oleh Allah. Orang nggak ngerti pasti salah paham, jadi fitnah nanti. Ya, nggak boleh kita akui. Sama halnya seperti kisahnya siapa ya? Al-Alats ya, Al-Alats atau Siti Jenar. Dia berkata, sejatinya aku Allah. Ya. Ketika dia mengakui dengan dirinya sendiri, cukup di dalam hatinya, itu nggak salah, nggak dosa. Tapi ketika dia sudah berkata kepada orang lain, itu menjadi salah. Karena bagi orang yang nggak paham, dia akan mengatakan bahwa dia mengaku Tuhan. Sebenarnya letak kesalahannya itu ketika kita ucapkan. Ya. Kan heboh kan? Sampai dipenggal, sampai dibunuh. Karena apa? Wilayah ini nggak boleh kita keluarkan, nggak boleh kita ucapkan. Kalau kita merasa, aku sudah merasa bukan aku lagi yang sholat, ya cukup kita ngerti sendiri aja. Antara kita sama Allah saja, jangan kita sebut. Ya, jangan kita ceritakan sama orang yang gak paham, berbahaya. Jadi itu kezeroan namanya. Seperti Al-Alats, ketika dia merasakan seluruh unsur di dirinya yang ada hanya Allah, dia bilang gak ada lagi diriku. Aku ini bukan diriku, aku ini Allah, dia bilang. Ya sebenarnya itu benar, nggak salah. Ya seperti kisah Siti Jenar juga begitu, sama, nggak salah. Tapi ketika dia ucapkan, itu yang berbahaya. Karena nggak semua orang frekuensinya sama, nggak semua orang bisa memahami. Jadi wilayah hakikat ini kita juga harus lihat-lihat orang. Bercerita itu lihat-lihat orang. Paham nggak dia nih wilayah ini? Kalau nggak paham ya jangan kita ceritakan, jadi fitnah. Makanya saya di sini juga yang umum-umum saya ceritakan, ya. Dan saya menjelaskan biar bisa dipahami. Ya. Jadi kalau Pak Iwan bilang, aku merasa bukan aku yang sholat bang, aku merasa bukan aku yang zikir bang. Karena sejatinya keinginan untuk sholat saja ya sejatinya juga dari Allah. Panggilan Allah, dia yang memanggil hati kita. Ada orang yang mendengar azan gak tersentuh hatinya, cuek aja dia, selu aja dia dengan dunia, sibuk aja dia dengan dunia. Tapi ada orang ketika mendengar azan tergerak hatinya. Kalau gak dia tinggalkan dunia, gelisah hatinya. Kayak ada perintah tuh, udah stop dulu kerjamu itu, gak usah lanjut lagi, udah Allah udah panggil tuh, sholat dulu. Nah hatinya tuh kayak berbicara seperti itu. Akhirnya apa? Dia tinggalkan urusan dunianya, dia pergi sholat. Itu kan ada yang panggil, ya, ada yang panggil. Jadi apalagi pengakuan diri kita? Kita yang mampu sholat, kita yang mampu beribadah, nggak mampu. Kalau orang betul-betul memahami hakikat ma'rifat, nafas saja dinafaskan, ya, nggak usahlah hal-hal lain lah, nafas saja dinafaskan. Nggak mampu kita bernafas, apalagi yang lain, ya. Makanya kita jangan sombong. Kalau kita udah bisa bertakwa, orang lain belum bisa takwa, jangan sombong. Banyak kita jumpai orang sholat benci sama orang nggak sholat. Seharusnya jangan dibenci, dirangkul, diajak baik-baik, diajak dengan hikmah, sehingga terpanggil mereka hatinya. Ya, ini kita marah.
Kita merasa kita udah benar, kita udah ahli surga. Orang lain nggak sholat, neraka itu. Nah, itu kan sombong kayak gitu. Ya. Kita sanggup bertahajud di tengah malam. Siapa yang membangunkan coba? Mampu kita bangun? Ada orang lain dengar azan tarik selimut lagi, dia nggak mampu dia. Ya nggak dimampukan. Ya. Kita begitu niat saja, nggak usah lah kita pakai alarm, niat saja, ya Allah aku jam 2 jam 3 aku ndak sholat tahajud ya Allah. Tiba-tiba terbangun, begitu terbangun terbuka matanya segar, nggak ada rasa ngantuk, terang matanya. Siapa yang membangunkan itu? Jadi kalau kita bisa paham ke situ juga, ya bukan aku lah, nggak ada lagi diriku lah. Sholatku bukan aku yang sholat, tetapi disolatkan oleh Allah. Tahajudku bukan aku yang mampu bertahajud, tetapi Allah yang memanggilku bertahajud atas kuasanya, kekuatan darinya. Ya, nah itu yang kita harus belajar. Kita belajar melihat, menyaksikan, ya, sadar akan diri kita. Kita betul-betul jangan lagi ada pengakuan dalam bentuk apapun ibadah kita. Jangan ada pengakuan, jangan ada istilahnya kita itu merasa aku. Tinggalkan semua, lihat Allahnya, ya. Kita mampu bersedekah, siapa yang memberi rezeki? Siapa yang melapangkan rezeki kita sehingga kita bisa bersedekah? Kalau orang yang sudah sadar, Allah yang suruh kasih ini. Buktinya aku diberikan kemampuan untuk memberi. Jadi bukan aku yang dermawan, bukan aku yang baik budi, bukan aku yang gimana-gimana. Semua ini udah kehendak Allah. Jadi nggak merasa kita dermawan, nggak merasa kita ahli sedekah. Ya. Jadi harus kita lepas. Seperti itu. Bukan aku yang sholat, tapi Allah yang menyolatkanku. Bukan aku yang berzikir, tapi Allah yang memberi kekuatan aku berzikir. Bukan aku yang bersedekah, tapi Allah yang memberi kehendak, memberi kemampuan aku bersedekah. Coba kita kiri nggak ada uang, nggak mampu, bisa sedekah. Kita aja kurang, apa kita mau sedekah? Berarti kan nggak dikasih kemampuan. Nah, bagi kita yang mampu, jangan kita sombong. Jangan kita merasa aku yang memberi. Ya. Sama halnya di kehidupan dengan anak istri, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga, segala macam tuh lepas keakuan. Ya. Yang kita akui. Kalau kita akui, aku yang sholat, aku yang kuat ibadah, aku yang bisa buat baik, aku yang begini, aku yang begitu. Fir'aun itu namanya. Sama aja kita mengaku diri kita ini Tuhan. Sama aja kita mengaku diri kita ini ya sekutu bagi Allah. Ya. Jadi kalau kita mau bilang kafir itu, banyak kan orang ini kan, orang Islam ini ketika sudah ahli ibadah, sudah ngerti agama, sudah paham Islam, ya. Kita sering bilang orang lain itu yang selain Islam kita bilang kafir. Kafir. Diri kita yang kafir nggak sadar kita. Ya. Padahal berkali-kali kita kafir. Contoh kafir ini seperti apa? Ketika engkau mengakui dirimu bukan Allah, kafirlah engkau. Ya. Padahal ada ayat di Al-Quran, janganlah engkau mempertuhankan nafsu dirimu. Ada nggak di dunia ini manusia yang tidak mengikuti nafsu? Kalau nggak ada, itu baru Islam. Itu Islam yang sejati. Tapi kalau masih kita sering mengikuti nafsu, mempertuhankan nafsu, berarti kafir kita ini berkali-kali. Ya, jadi jangan suka lagi ngomong bilang orang lain kafir ini itu. Belajar kita, lepaskan keakuan diri kita. Jangan merasa diri, merasa aku. Ya.
Harus kita sadari Allahnya. Engkau lah ya Allah. Semua ini Engkau ya Allah. Aku bisa begini, bisa begitu, Engkau ya Allah. Jadi kalau aku mampu bukan aku ya Allah, tapi Engkau lah yang memampukanku ya Allah. Ya. Ini kalau kita mau kupas luas wilayahnya. Cuman banyak orang nggak paham. Yang dia bilang dirinya, aku. Tapi aku yang sejati, Allah itu nggak pernah kita bilang. Engkau lah ini ya. Ya. Orang kalau kita betul-betul bisa seperti itu, wah luar biasa. Jadi untuk Pak Iwan, apa yang sudah Pak Iwan rasakan itu udah benar. Tetapi hati-hati. Jangan sampai kita cerita ke orang. Ya. Kecuali yang sama-sama paham tentang kajian ini, boleh kita cerita, saling sharing, tapi kita harus jelaskan, jangan main cerita-cerita nggak dijelaskan, ya harus kita jelaskan. Nah, macam saya tadi, Pak Iwan bilang, saya jelaskan, jadi semua paham. Ya, kalau nggak dijelaskan jadi fitnah nanti. Nah, jangan tanggung-tanggung. Nah itu juga harus istiqomah. Ini juga naik turun nih, keimanan kita juga naik turun. Hari ini kita bisa bilang, aku bukan aku yang sholat bang, aku bukan aku yang zikir bang, tapi aku ini yang disolatkan Allah bang. Besok belum tentu bisa kayak gitu, karena iman naik turun. Nah, besok bisa aja kita bilang aku, bukan Allah lagi yang kita bilang. Ya, dalam kehidupan pasti bisa, sering kita ngomong itu. Si Fulan itu kalau bukan aku yang tolong nggak jadi orang dia itu. Tapi udah jadi orang dia lupa sama aku. Nah itu sejatinya udah jadi Firaun itu. Mengaku Tuhan. Merasa dia yang bisa menolong. Padahal Allah lah yang memberi kemampuan bisa menolong si Fulan. Merasa dia pula yang berjasa. Ketika si Fulan itu tidak membalas jasa baiknya, marah dia, benci dia, dendam dia. Kalau bukan aku yang tolong nggak jadi orang itu. Ya, banyak nggak itu di dunia ini begitu? Banyak. Kafir nggak itu? Ya kafir. Kok usah kita ngomong orang, kita ya masih berkali-kali kafir. Kita merasa aku. Jadi ngapain nyebut-nyebut orang lain? Ya, berkali-kali kita. Nah jadi wilayah ini istiqomah, dia akan putus sambung. Hari ini bisa, hari ini bang aku sholat beda bang, besok aku sholat lain lagi bang. Ya kan makomnya kan beda-beda. Ada orang yang sholat karena ingin dunia, aku rajin sholat lah biar rezekiku lancar, aku rajin sholat lah biar urusan dunia aku lancar. Itu bukan untuk Allah, itu untuk dirinya. Aku rajin duha lah biar rezekiku bertambah banyak. Untuk dirinya, bukan untuk Allah. Mana untuk Allah? Hah? Aku rajin zikir lah biar hidupku tenang. Yang tenang siapa? Dirinya kan. Berarti untuk dirinya, bukan untuk Allah. Kan bertingkat-tingkat. Masih banyak orang yang melakukan sesuatu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Yang benar itu, aku lakukan ini karena Engkau ya Allah. Engkau lah yang panggil aku sholat, Engkau lah yang panggil aku berzikir, Engkau lah yang menguatkanku bisa duduk 30 menit, bisa duduk 1 jam, mampu aku duduk 1 jam. Yang kuatkan siapa? Engkau ya Allah, bukan aku yang mampu. Bisa nggak kita kayak gitu? Hah? Kalau kita bisa seperti itu, itu betul. Semua Allah, nggak ada diriku. Ya. Mungkin kita dalam zikir bisa. Aku bukan aku yang zikir ya Allah, tapi Engkau lah yang membuatku berzikir, yang menguatkanku berzikir, yang mendorong aku berzikir. Nah, dalam kehidupan bisa nggak kita terapkan? Nggak bisa. Banyak orang lupa, di zikir dia ingat, dalam kehidupan lupa. Semua, ini rumahku, ini barangku, ini tenagaku, ini kekuatanku, ini milikku, semua aku semua. Allahnya mana? Ya kan? Mana Allah?
Jadi kita harus seimbang. Nah, dalam sholat itu ketika kita bisa merasakan bukan aku yang sholat, tapi aku disolatkan oleh Allah. Nah, coba dalam kehidupan diterapkan. Terapkan dalam kehidupan kita. Bisa nggak kita akui semua itu Allah? Hah? Kalau bisa berarti terinstal. Tapi kalau kita hanya di sholat saja yang kita pahami, di dalam zikir saja kita pahami semua Engkau ya Allah, bukan aku ya Allah, Engkau ya Allah. Nah, dalam kehidupan nggak bisa kayak gitu ya, berarti itu baru teori. Prakteknya gagal kita berarti. Ya. Jadi harus kita terapkan dua-duanya itu seimbang, antara rohani dan jasmani, antara zohir dan batin itu harus imbang. Ya. Sikap kita tuh harus berubah. Lihat Allah semua. Engkau lah ini ya Allah, bukan aku ya Allah. Ada orang susah, terdorong, berikan, sedekahkan. Akhirnya kita memberi. Ketika kita memberi, di situ ada komunikasi. Ya Allah, aku memberi kepada si fulan atas doronganmu ya Allah, atas kehendakmu ya Allah. Engkaulah yang bersedekah ya Allah, bukan aku yang bersedekah. Kalau engkau nggak berikan aku kemampuan, kalau engkau nggak berikan aku kelebihan, nggak mampu aku bersedekah ya Allah. Semua ini karena engkau ya Allah. Jadi diri kita nggak ada, hilang diri kita, sirna ya. Makanya seperti tulisan saya itu, ketika yang wujud hanya Dia, tiadalah lagi diriku. Ya, maknanya ke situ. Nggak ada diri kita. Pengakuan kita hanya kepada Allah. Ya, tapi wilayah ini harus sering-sering dilatih lah. Akan putus sambung. Hari ini bisa kita akui Allah, besok belum tentu. Jadi kita belajar terus ya, jangan merasa aman. Jangan merasa sudah bisa, jangan merasa sudah zero, jangan merasa sudah fana. Jangan merasa itu hilangkan semua. Kita sama-sama belajar terus. Putus sambung ini pasti ada. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi paham untuk saudaraku, sahabatku. Kita akui Allah, jangan lagi diri kita. Yang kedua, jangan sembarangan cerita. Kalau orang nggak paham, jangan cerita wilayahnya. Ya, apalagi kita nggak pandai menjelaskan. Ya, asik juga kita bilang, bukan aku yang sholat, tapi aku disolatkan Allah. Habis itu nggak paham kita jelaskan, wah bahaya. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai sembarangan cerita. Mudah-mudahan ini menjadi paham untuk kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.